kita sudah sampai di Imamat pasal yang ke-7. Tadi malam kita sudah sampai Imamat pasal yang ke-6, sudah selesai. Tuhan berkata, ya jangan pernah berjanji palsu ya. Jangan pernah ya mengingkari. Bahkan Tuhan berkata, tadi malam kita sudah baca saudara, ya jangan bersumpah yang palsu, sebab Dia Tuhan yang ya akan menuntut balas kepada orang-orang yang bersumpah palsu. Iya, hari ini kita lanjut dengan korban penebus salah, Imamat pasal yang ke-7. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih ya kurban bakaran. Disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, pada umbai hati, harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Ayat 5, haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya, di sana dikatakan ya itulah korban penebus salah. Ayat 6, setiap laki-laki di antara para imam harus memakannya, haruslah itu dimakan di satu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus ya. Ayat 7, seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan perdamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, maka bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkan itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Jadi saudara, kita lihat ya, pada zaman itu orang mempersembahkan korban, dagingnya bagi imam. Ya, itu imam yang menyembelih, yang mempersembahkan korban itu dialah yang makan. Jadi para imam mendapat jatah makan daging terus saudara. Ya, kita lihat di situ ya, jangan tanya nggak kolesterol ya Bu, ya itu mungkin pada zaman dulu itu belum ada makanan-makanan bahaya ya, benar-benar daging ya daging yang dimakan. Tapi kita lihat ya, dagingnya itu disuruh untuk menjadi jatah bagi para imam. Jadi ya jangan iri saudara, imam kok tiap hari makan daging ya. Ya itu memang Tuhan yang sudah atur ya, bahwa mereka bisa makan dari ya apa yang dipersembahkan oleh umat Tuhan pada zaman itu ya. Dan biarlah kita ya hari-hari ini ya punya satu saudara, pemahaman bahwa pada zaman dulu itu orang kalau buat dosa itu sulit untuk mendapatkan pengampunan, harus mempersembahkan ya kambing, domba dan lain sebagainya, biayanya berapa ya. Dan kita bersyukur kita ada di zaman perjanjian baru yang tidak perlu lagi membawa yang seperti itu, tapi cukup dengan memberi hidup. Jadi imam di sini disuruh makan kurban itu, lemak-lemaknya, dagingnya semua buat para imam, dibakar, dipanggang ya, yang dimasak di wajan ya, biar itu untuk para imam yang makan ya. Jadi jangan saudara ya iri kalau imam dapat jatah daging, yaitu memang Tuhan yang atur ya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau kering ya adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya itu dapat bagian. Jadi anak-anak imam juga dapat bagian. Nah, kalau hari ini juga Tuhan memberkati orang-orang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya jangan disirikin saudara, tapi kita berdoa. Karena memang jadi hamba Tuhan itu serba susah. Kalau kita susah diomongin, ya wah itu hidupnya susah, kekurangan terus, berarti gak diberkati, kurang doa. Nanti kalau diberkati Tuhan, diberikan ya banyak kepercayaan, diberkati Tuhan berlimpah, omongannya lain lagi. Wah itu sekarang kok ya jadi hamba
uang, sekarang diberkatilah. Padahal ya Tuhanlah yang menentukan berkat bagi para imam. Jadi ya bagian kita itu ya mendoakan saudara para imam, karena ya kayak di perjanjian lama ini mereka dapat jatah dari korban-korban itu. Ya seperti halnya sekarang kalau ada hamba Tuhan diberkati, ya karena dia juga mendapat bagian dari pelayanannya, itu Tuhan yang memberkatinya ya. Jadi kita nggak perlu sirikin apalagi omongin ya. Jadi itulah ya, jadi jangan dulu Bu Debi itu susah ya, tapi ya dulu kok enggak diberkati, sekarang kok diberkati ya, banyaklah omongan saudara. Tapi kita berdoa saudara ya, supaya ketika kita lihat hamba Tuhan diberkati ya harusnya kita ikut senang, karena ya itu juga bagian yang Tuhan tetapkan bagi hamba-hamba Tuhan untuk mendapat bagian dari persembahan yang dipersembahkan oleh umat Tuhan. Ya Tuhan berkata ya bahkan anak-anaknya juga didapat bagian. Tuhan bilang itu semua ya diberi pada anak-anak Harun, semua dapat bagian di sana. Ya ayat yang kita baca sekarang ya, ayat yang judul perikopnya di sana korban keselamatan. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya inilah hukum ya tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu ya dikatakan dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak ya. Diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ayat 13, ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, ya beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahannya, yakni dari setiap ya bagian persembahan, yaitu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagi bagian imam yang menyiramkan darah kurban keselamatan. Dan daging kurban syukur yang menjadi kurban keselamatan itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya. Dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging kurban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api, karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging kurban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena pada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir ya boleh memakan dari daging kurban itu. Tetapi seorang yang memakan daging dari kurban keselamatan yang untuk Tuhan sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi korban ucapan syukur ya, korban keselamatan itu boleh dimakan, bukan hanya bagi para imam, tapi bagi para jemaat juga yang kudus, tidak tersentuh pada sesuatu yang najis. Kalau dia najis dia ikut makan, maka Tuhan bilang dia akan dilenyapkan. Mengerikan saudara ya. Hukum-hukum pada zaman dahulu itu kalau kita baca di sini apa yang ditetapkan Tuhan ya, dan bangsa Israel itu harus patuh kepada ketetapan Tuhan ya, dan aturan-aturannya itu ya benar-benar saklek saudara, tidak boleh dilanggar. Kalau kita lihat di sini dikatakan kalau orangnya itu tidak kudus maka dia akan ya dilenyapkan, kata firman Tuhan. Dan
Ayat yang ke-22, larangan memakan lemak dan darah. Nah, ini larangan untuk memakan lemak dan darah. Ya, kalau kita lihat di sini saudara, dilarang. Ayat yang ke-22 kalau kita baca di sana. Jadi korban keselamatan itu dibagi menjadi 3 bagian, saudara. Tadi kita sudah baca sesuai dengan tujuannya, yaitu korban syukur, korban nasar, ya korban sukarela dikatakan di sana. Jadi itu dibagi. Korban syukur tepat untuk kapan saja orang ingin menyatakan terima kasih kepada Tuhan, itu namanya korban syukur. Ya, seperti ketika sembuh dari sakit atau dapat pekerjaan, luput dari bencana, itu bisa mempersembahkan korban syukur. Ya, kurban nasar yang kedua diberikan karena nasarnya telah dipenuhi. Ya, tetapi kurban sukarela dilakukan tanpa perlu ada peristiwa dulu, itu namanya sukarela. Kalau sekarang itu diatur dalam persembahan, ya makanya di gereja itu ada amplop tulisannya persembahan syukur, persembahan sukarela, yaitu ya bisa saudara memberi persembahan uang berupa uang, ya kalau saudara ada syukur atau nasar yang ditepati atau kesembuhan atau tanpa alasan apapun saudara mau mempersembahkan korban syukur atau ya dan lain sebagainya, itu silahkan. Ya, ayat yang ke-22, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam, ya dikatakan boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya, karena setiap orang yang memakannya, ya setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun, ya di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ya, kita lihat ada larangan untuk makan darah. Tuhan tidak mau, saudara. Ya, karena sekali lagi kita tahu ya segala penyakit itu ada di dalam darah. Ya, kalau masih ada yang lebih baik untuk dimakan, ya makan yang lain saja, nggak usah makan darah. Sudah kayak kurang makanan aja ya orang makan darah. Jangan dimakan. Kalau Alkitab melarang, ya bukan soal haram atau apanya, tapi itu pasti untuk kebaikan manusia. Ayat 28, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, ya katakanlah kepada orang Israel. Ini bagian imam daripada segala korban keselamatan diatur oleh Tuhan, ya. Dikatakan, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendiri harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya. Ya, dikatakan di sana beserta dengan dadanya, supaya dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatan. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang dikatakan di sana, saudara, ya jika anak Harun mempersembahkan korban lemak dan korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya.
karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala kurban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan. Ya, dan pihak Israel kepada mereka, dari pihak perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Ayat 37, itulah hukum tentang kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, kurban pentabisan, kurban keselamatan, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai, dan pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun. Jadi itulah ya kurban-kurban yang sudah dikatakan di sana untuk ditaati oleh para jemaat orang Israel agar mereka mendapat perkenanan Tuhan. Ya, sekarang kita masuk Imamat 8, pentabisan Harun dan anak-anaknya. Ya, ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, ya, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, ya. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan dan dilakukan, untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakanlah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu di kepalanya. Dikenakannya lah tutup pada dada padanya, dan di bubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya. Dikuduskannya semua itu, dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangnya sedikit minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya di destar seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan, korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa. Jadi kita lihat di sini sebelum mereka dilantik sebagai imam, saudara, ya, ditahbiskan menjadi imam, ya, Harun dan anak-anaknya, mereka juga harus menyembelih korban penghapus dosa, ya. Dan sebelum dia yang akan melayani sebagai imam bagi jemaat yang akan membawa korban penghapus dosa, dia sendiri lebih dahulu, imam itu harus lebih dahulu melakukannya. Jadi dikatakan di sana, disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnya segala lemak yang melekat pada isi perut, uban hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah.
Tapi lembu jantan itu dengan kulit daging kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak ekornya yang berlemak, segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, ada yang di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnyalah seluruh di telapak tangan kanan Harun dan telapak tangan kanan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semua itu sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya itu dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah satu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan, di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang ditinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi ke depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genap perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Dan seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang dalam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati. Karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Iya, jadi kita melihat keluarga Harun dan anaknya dipilih Tuhan, diangkat sebagai imam yang akan menjalankan tugas ya di dalam kemah suci ya. Dan kita lihat ketika mereka dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, harus menjadi imam-imamnya, mereka harus dikuduskan, baik dalam pakaian mereka, ya semua yang mereka pakai, bahkan hidup mereka dikuduskan. Jadi saudara, ya bagi kita juga semua ini menjadi satu gambaran bahwa ketika kita ini mau sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, maka kita juga harus dikuduskan. Hidup kita ya bukan hanya hidup, tetapi pakaian juga harus dikuduskan ya, karena kita semua sudah diberi jubah kekudusan yang harus kita jaga sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tidak terlalu banyak pembahasan di sini karena kitab Imamat ini ya banyak ya berbicara tentang ini, dan nggak terlalu banyak yang akan kita bahas, tapi setidaknya kita mengerti
Bagaimana ribetnya dulu ya zaman perjanjian lama, kalau orang harus mempersembahkan korban itu harus gini, harus gini, harus gini. Ya aduh saudara kita, makanya kita benar-benar bersyukur ada di zaman perjanjian baru di mana Yesus lah yang sudah menjadi korban bagi semua ya dosa kita. Dia menjadi korban keselamatan, korban penghapus dosa ya, dan semua-semuanya. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh belajar mengerti kebenaran firman-Mu lewat setiap firman Tuhan. Kami boleh diberi pengertian bahwa kami harus sungguh-sungguh hidup mengikuti firman-Mu Bapa. Biar kami punya pengetahuan akan kebenaran akan firman Tuhan Alkitab, supaya itu menjadi dasar bagi kami melangkah dalam iman, supaya kami benar-benar menyembah sesuatu yang kami kenal. Terima kasih Tuhan, beri roh pengenalan yang benar akan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Engkau juga Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus terus pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati yang Kau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.